Ia besarkan volume suara musik di mobilnya sekedar menemani kesendiriannya. Terowongan panjang itu akhirnya nampak, menganga besar seperti akan menelannya. Selesai juga akhirnya. Anissa bernafas lega. Sedikit rasa was-was di hatinya ketika melihat sekeliling. Hanya lampu mejanya yang masih menyala. Semua meja di kantornya telah kosong. Semua rekan kantor meninggalkannya. Bergegas, Anissa merapikan semua berkas di meja sambil ngedumel gak jelas. Gini nih kalau kerjaan ditunda-tunda, kalau maleman deh. Sambil melirik jam dinding yang menunjukkan jam 11 malam lewat dikit. Tergesa ia lalui lorong kantornya, ingin segera pulang. Sapaan satpam, dia balas sekedarnya. Duh, gak ada waktu lagi. Besok pagi udah harus meeting dengan klien potensial. Masuk mobil, ia starter, nyalakan lampu dan langsung meluncur ke jalan raya di depan kantornya. Butuh waktu sejam untuk sampai ke rumahnya lewat tol. Tapi kekesalannya malam itu kini bertambah ketika melewati jalur tol yang akan dilalui macet parah. Astaga, ada apa ini? Udah menjelang tengah malam, kok bisa semacet ini? Jarinya mengetuk-ngetuk setir mobilnya. Bisa jam 1 lewat aku sampai rumah. Mungkin lebih. Ia teringat ada jalan pintas menuju rumahnya. Bahkan hanya setengah jam saja sampai ke rumahnya. Jalannya jelek dan jarang dilalui. Dan ada terowongan panjang yang konon katanya angker. Bodoh ah, aku harus cepat sampai ke rumah. Cukup istirahat, biar besok pagi segar menghadapi klien potensial yang terkenal cukup bawel. Segera ia putar mobilnya menuju jalan pintas yang dia maksud. Beberapa mobil memang ada yang melintas di jalan tersebut. Mungkin sama dengannya gak mau terjebak macet. Jalan yang tak terlalu lebar, becek bekas hujan seharian tadi, dilaluinya dengan tergesa. Menjelang terowongan angker itu, sudah tak ada lagi kendaraan lain. Kini suasananya berubah sepi, jalanan kosong. Tak ada rumah, warung yang menandai ada kehidupan manusia di sana. Hanya hamparan kebun kosong di kiri kanan jalan. Anissa sebenarnya takut ada begal menantinya. Ia besarkan volume suara musik di mobilnya sekedar menemani kesendiriannya. Terowongan panjang itu akhirnya nampak, menganga besar seperti akan menelannya. Anissa menyalakan lampu jauh sambil menambah kecepatan. Tak lama lagi aku sampai rumah. Ia memacu mobilnya. Terowongan panjang itu hanya disinari lampu kuning temaram. Benar-benar terasa panjang, tak ada habisnya. Tak ada orang lain selain dirinya. Hatinya mulai was-was sampai ujung terowongan itu nampak, bercahaya disinari bulan sabit yang temaram. Ayolah, sebentar lagi. Dan tiba-tiba mobilnya mati. Meluncur dia menyusuri jalan gelap, masih di dalam terowongan yang terkenal angker itu. Waduh, kok gini? Hatinya cemas rasanya. Mobilnya barusan baik-baik aja. Akinya juga belum lama ganti. Suasana kian mencekam. Tak ada cahaya lain selain temaramnya lampu terowongan yang sesekali berkedip. Anissa mencoba kembali starter mobilnya berkali-kali. Ia coba menyalakan lampu mobilnya, tapi tetap mobilnya hanya diam dalam kesunyian dan kegelapan. Mungkin ada yang lepas kabel akinya. Ia ambil HP-nya lalu handle pintu mobil untuk keluar sekedar memeriksa.
Belumlah sempat ia keluar, terdengar suara menggedor kaca belakang mobilnya dengan keras. Terkejut ia banting pintu mobilnya masuk kembali. Serta-merta matanya menyapu sekeliling. Gelap, tak terlihat seorang pun ada. Ia pegang HP-nya dengan erat dengan tangan gemetar, mencoba menghubungi siapapun itu yang bisa membantunya. Dan kembali suara gedoran itu terdengar lagi, jauh lebih keras dari sebelumnya. Anissa terkejut, HP-nya jatuh dari genggamannya. Dengan gemetar, ia meraba lantai mobilnya mencari HP. Dan kembali gedoran itu terdengar lagi. Tak hanya sekali tapi berkali-kali. Ia sipitkan matanya melihat spion menembus kegelapan. Kini benar-benar gelap, tak terlihat apapun di luar mobilnya. Sementara itu, suara gaduh terus menggedor-gedor mobilnya, membuat mobilnya mulai terguncang. Ia yakin ada begal yang mencoba menerobos masuk ke dalam. Panik, ia segera mengunci mobilnya. Tapi suara gedoran mobil itu tak kunjung berhenti, bahkan semakin keras. Anissa berteriak meminta bantuan. Tolong, tolong. Ia dekap setir mobilnya, mulai terisak-isak. Gedoran itu terus-menerus menterornya. Semakin keras, semakin mengganggunya. Dirinya yang sudah putus asa tak tahu harus berbuat apa. Selain memeluk setir mobilnya kuat-kuat, terisak, menangis, sesekali berteriak dengan suara parah. Hingga kemudian tiba-tiba suasana kembali hening. Lampu temaram terowongan mulai menyala kedap-kedip kembali. Lampu mobilnya pun sudah kembali menyala. Buru-buru Anissa menstarter mobilnya. Nyala, syukurlah. Tanpa pikir panjang, ia segera tancap gas menuju rumahnya, meninggalkan terowongan suram itu. Lega hatinya sesampai di depan gerbang rumahnya. Mang Karta sigap membuka pintu pagar. Sepertinya ia sudah menunggu sedari tadi. Dengan asal ia parkir mobilnya di depan halaman rumahnya. Tak lupa ia ambil HP yang tadi terjatuh. Sedikit tertegun, ia melihat mobilnya yang nampak kotor oleh lumpur dan kaca mobilnya penuh dengan bercak tangan. Mang Karta besok pagi tolong cuci mobilnya ya, katanya singkat meninggalkan Mang Karta. Setelah membersihkan diri, ia terkapar di kasurnya yang empuk, memikirkan kejadian seram tadi. Untunglah begal tadi tak berhasil menerobos mobilku. Lamat-lamat ia tertidur kelelahan. Paginya dengan terburu-buru ia menuju mobilnya yang baru dicuci Mang Karta. Seluruh bodinya sudah mengkilap kembali, hanya kacanya masih penuh dengan bercak telapak tangan. Mang, kok itu kaca nggak sekalian dibersihin sih? Katanya agak kesal. Mang Karta yang masih melap kap mobilnya pun berkata dengan heran. Oh, nggak bisa, Neng. Bercaknya ada di dalam.